Perencanaan merupakan segala bentuk konsep dan dokumentasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan mengalokasikan sumber daya, waktu, tugas, dan tindakan lain yang diperlukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan dapat menyebabkan aktivitas yang dilakukan menjadi lebih teratur dengan tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan dapat menjadi tolak ukur dari hasil-hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, perencanaan dapat memperkecil aktivitas-aktivitas yang kurang produktif. Yang keempat, perencanaan dapat memudahkan dalam berkoordinasi di antara berbagai organisasi, dan masih banyak juga manfaat-manfaat perencanaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Safiranti dari Offering N. Saya akan menjelaskan tentang 4 tahap dasar perencanaan. 4 tahap dasar perencanaan yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan, dimulai dari keputusan-keputusan mengenai keinginan atau kebutuhan dari suatu organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua yaitu adalah merumuskan keadaan saat ini. Informasi-informasi yang diperlukan dari tahap ini yaitu informasi mengenai keuangan, sumber daya manusia, statistik, dan lain-lain yang diperoleh melalui komunikasi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah mengembangkan kegiatan. Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan dan penilaian-penilaian terbaik dan paling memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Prayoga Arisandi dari Offering N. Saya kelompok 1 materi perencanaan. Yang akan saya bahas kali ini adalah hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, dan berinteraksi. Yang pertama, pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan serta memotivasi karyawan. Yang kedua, pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Yang terakhir, pengawasan. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan, sangat erat, sehingga sering disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya ialah perencanaan strategik. Perencanaan strategik ialah suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program yang diperlukan, dan penetapan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Feda Amarilo dari Offering N, kelompok 1, materi perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan dalam manajemen yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, menetapkan tugas dan tujuan, yang kedua, mengobservasi dan menganalisis, yang ketiga, mengidentifikasi alternatif, dan yang keempat, membuat sintesis. Yang pertama adalah menetapkan tugas dan tujuan. Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang saling berkaitan erat. Ketika kita melakukan sebuah tugas, pasti ada yang menjadi tujuan. Jadi, penetapan tujuan perusahaan merupakan landasan dari pembuatan rencana penetapan tugas. Yang kedua adalah mengobservasi dan menganalisis. Setelah tugas dan tujuan suatu perusahaan sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengobservasi berbagai faktor yang mempermudah untuk mencapai tujuan. Skala kekuatan, kelemahan, dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
Bila faktor itu sudah diketahui, dianalisis sebagai antisipasi, maka akan dapat membantu organisasi mencapai sasaran yang diinginkan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi alternatif. Tersedianya bahan yang diperoleh dari langkah sebelumnya memberikan perencanaan dapat membuat beberapa alternatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini, pemahaman posisi perusahaan sangatlah penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Jadi, alternatif dapat diurutkan atas dasar prioritas, misalnya lama waktu penyelesaian, biaya yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membuat sintesis. Sintesis di sini merupakan campuran dari beberapa alternatif. Jadi, pemilihan salah satu kemungkinan seringkali tidak tepat sebab masing-masing alternatif selalu mengandung unsur yang baik di samping adanya sela-sela negatifnya. Oleh karenanya, pada fase ini, pembuat rencana harus membuat berbagai kemungkinan. Dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Penilaian dari alternatif tersebut, pilih yang paling terbaik sebagai prioritas utama.